Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Menurut Rusiana pada tahun 1984, teks eksposisi adalah karangan yang menjelaskan sesuatu dengan cara merumuskan pengertian, memerinci, membandingkan, memberi contoh, menyimpulkan, dan menafsirkan sesuatu. Di sini juga ada pendapat lain, yaitu teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Selanjutnya ada tujuan teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi ini diharapkan teks ini mampu menerangkan, memaparkan, atau memberi pemahaman pokok pikiran sejelas-jelasnya agar pembaca dapat memahami tentang sesuatu masalah. Di sini ada ciri-ciri dari teks eksposisi. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah berupa uraian, rincian, dan contoh. Yang kedua adalah berbentuk informasi untuk memperluas pengetahuan pembaca. Yang ketiga, mengandung fakta dan data. Dan yang terakhir, mengandung kata sambung antar kalimat menggunakan frasa, yaitu antara lain, di antaranya sebagai berikut: terdiri dari, terdiri atas, contoh, dan misalnya. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah judul. Judul di sini merupakan topik yang akan diangkat biasanya. Yang kedua adalah tesis, yang berupa pernyataan umum atau perkenalan topik. Dan selanjutnya ada argumen yang berisi argumen atau alasan terhadap tesis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu kalimat pendukung yang bersifat mengulang kembali dari argumen. Selanjutnya ada teknik pengembangan. Teknik pengembangan dari teks eksposisi ini ada 6. Yang pertama ada teknik identifikasi. Teknik identifikasi yaitu lebih menyebutkan ciri-ciri atau unsur yang membentuk suatu hal atau objek, sehingga dapat mengenali objek dengan tepat dan jelas. Dan kedua ada teknik perbandingan, yakni cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, dengan mempergunakan dasar-dasar tertentu. Ketiga ada teknik ilustrasi, yakni menunjukkan contoh-contoh nyata atau konkret, baik contoh-contoh untuk pengertian yang konkret maupun contoh-contoh untuk menggambarkan suatu yang abstrak. Yang keempat ada teknik klasifikasi, yakni menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam satu kelas. Yang kelima ada teknik definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Dan yang terakhir adalah teknik analisis, yakni cara untuk memecahkan suatu pokok masalah. Pokok masalahan ini dipecahkan menjadi bagian yang logis, adapun caranya bermacam-macam pula sesuai dengan penglihatan dan penalaran kita, antara lain analisis proses, analisis sebab akibat, analisis bagian, dan fungsional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam penutaran kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.